Kami bersyukur pagi ini menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yang memuaskan kami, yang menyembuhkan kami, yang berikan semangat yang baru, gairah yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengubah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih saat ini juga kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah suara-Mu sendiri yang akan menuntun langkah-langkah kami, yang akan memperbaiki hidup kami, bahkan yang mengingatkan janji-janji-Mu bagi setiap kami, khususnya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, bagi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami semua diberkati. Dan ketika pulang dari tempat ini Tuhan, tidak sama ketika kami datang. Karena kami tahu Tuhan Kau hadir dan berikan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara bagi kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya. Terima kasih, kita bersemangat karena Tuhan Yesus baik bagi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, walaupun mungkin setiap hari Minggu kita datang ke gereja, tapi ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ada kerinduan di hati kita, karena Tuhan sudah memberkati kita dan kita mau terus diberkati, kita mau terus menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya yakin dan percaya pada saat ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita akan mengambil bagian kita masing-masing, kita akan mengambil yang menjadi kekuatan bagi kita, khususnya dalam keluarga-keluarga dan juga buat anak muda yang belum berkeluarga. Dengarkan firman Tuhan pada saat ini, karena firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada rumah tangga, tetapi juga kepada anak-anak muda yang mau berkeluarga, yang mungkin sudah ada yang didoakan, atau mungkin yang belum ada, sedang berdoa, sedang mencari-cari. Dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ada jawabannya. Ya, membina keluarga dalam Kristus. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak muda, karena tidak baiknya, tidak enak rasanya kalau misalnya saya hanya berbicara kepada orang-orang tua. Tetapi bagi anak muda terlebih dahulu, mari dengarkan firman Tuhan, karena ini akan menjadi bekal bagi adik-adik yang hadir pada saat ini. Kalian tidak sia-sia datang ke tempat ini, karena dari awal kalian sudah dibekali oleh firman Tuhan. Yang pertama, bagi yang belum menikah, ya. Kita buka dari Kejadian 2 ayat 18. Saya sudah catat ya, jadi kita hanya melihat ke depan, boleh juga buka Alkitabnya, boleh. Kejadian 2 ayat 18. Saya bacakan bagi kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang pertama, khususnya buat anak-anak muda atau juga bagi orang tua yang sudah memiliki anak gadis atau anak pemuda, kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan dengan Anda, anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan dengan Anda. Firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18 di sini katakan, Tuhan Allah berfirman, ini kata-kata Tuhan sendiri. Tidak baik waktu Allah menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa Adam itu seorang diri. Sehingga Tuhan berkata, tidak baik Adam itu seorang diri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, yang sepadan. Anak-anak muda yang akan menikah, aminkan firman Tuhan. Yang sepadan. Kita akan melihat nanti bagaimana, apa arti yang sepadan itu. Ya, Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Jadi kalau kita menikah itu adalah rencana Tuhan. Bukan hanya kerinduan seorang orang tua, bukan. Tapi juga kerinduan Tuhan, rencana Tuhan. Jadi bahkan
tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja, tapi aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan bagi dia. Berarti yang terbaik bagi dia. Tidak asal-asalan. Yang dari Tuhan itu yang sepadan, yang terbaik, tidak asal-asalan. Oleh karena itu, apa artinya sepadan? Kita akan melihat. Sepadan masuknya yang seimbang, seiman, atau sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Itu yang seimbang, yang menurut gambar Allah, yang menurut firman Tuhan. Kita akan melihat dari 2 Korintus 6 ayat 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ini arti sepadan adalah seimbang, seiman, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Itulah yang sepadan. Jadi bukan dari fisiknya, bukan. Itu semua manusia itu Tuhan bilang semua baik. Tuhan ciptakan semua baik. Jadi yang sepadan menurut Tuhan adalah seimbang. Jadi anak-anak muda khusus yang hadir pada saat ini dengarkan firman Tuhan. Kalau sedang mencari, sedang berdoa buat teman hidup, jangan asal-asalan. Tuhan sudah sediakan yang sepadan, yang seimbang, yang sama-sama percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, sepadan maksudnya segambar. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sepadan maksudnya segambar. Bukan wajahnya sama tuh. Nanti saya mencari pasangan saya yang sama, bukan, segambar. Nanti kita akan melihat segambar itu maksudnya apa. Jadi pada awalnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Inilah yang segambar, yaitu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, anak-anak muda yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, segambar, sepadan itu maksudnya segambar dengan Allah yang sudah lahir baru. Jadi jangan berpikir, dulu pernah mendengar seperti ini, gak apa-apa, nanti setelah menikah kan bisa dilayani. No. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, anak-anak muda yang hadir pada saat ini, bersyukurlah. Sebelum kalian, sebelum adik-adik yang hadir pada saat ini menentukan teman hidup, memilih teman hidup, sudah mengetahui kebenaran. Jadi sebenarnya tidak susah. Lahir dari Allah, segambar dengan Allah, hubungannya dengan Allah sudah dipulihkan. Itulah sepadan, segambar dengan Allah. Jadi hubungan calon kita itu, calon adik-adik yang hadir pada saat ini, hubungannya sudah dipulihkan dengan Allah. Itulah maksudnya segambar dengan Allah. Sepadan, satu tujuan. Sama-sama mau memperluas kerajaan Allah di bumi atau untuk menjadi berkat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya nanti sama-sama pasangan itu berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hidupnya tidak untuk diri sendiri.
Jadi adik-adik yang hadir pada saat ini, ketika nanti apalagi perempuan, ketika nanti ada seseorang yang mendatangi, yang mendekati, sudah ada punya prinsip tersendiri, sudah punya kebenaran tersendiri. Oh ini kalau misalnya nanti seseorang yang datang yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tunggu dulu, doa dulu. Jangan langsung oke. Berdoa dulu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan yang sepadan. Oke. Bagaimana caranya untuk melihat atau menemukan yang sepadan itu? Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk memilih. Nah, Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu Adam sendirian, belum ada Hawa, Tuhan menyerahkan kepada Adam untuk memberikan nama-nama segala binatang hewan. Oh, datang satu persatu itu hewan, sehingga Adam memberikan nama mereka masing-masing. Tapi ketika melihat itu, Adam tidak melihat pasangan yang sepadan dengan dia. Nah, jadi karena itu Tuhan memberikan Hawa yang sepadan dengan Adam. Anak-anak muda, karena Anda berharga, mahal, mulia, sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Jadi pilihlah pasangan yang berharga, yang mahal dan mulia juga. Jadi Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk memilih. Boleh memilih dong? Boleh. Jangan asalan seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita berharga karena Yesus. Kita mulia karena Yesus. Berarti kita juga memilih pasangan kita yang berharga, yang mulia, kan yang sepadan. Jadi tidak asal-asalan. Nah, dengan kriteria seperti ini anak-anak muda jangan takut. Sudah ada gambarannya, jadi tidak susah sebenarnya. Kalau belum ketemu saat ini, puji Tuhan. Kalau sudah ada yang didoakan, coba lihat kepada kebenaran. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak, doa tunggu dulu. Ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan. Melibatkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup Anda. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, nah ini luar biasa. Ketika Adam tidur loh, ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan selanjutnya, saya bacakan saja. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu. Ini Adam berkata ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini luar biasa. Adam waktu dia tidur, Tuhan memberikan penolong yang sepadan kepada dia. Waktu dia tidur, bukan waktu dia capek lelah, dia lagi, aduh ini siapa ya, tulis kriteria, enggak. Waktu dia tidur, saya ketika merenungkan, iya, jadi nggak usah capek cari teman hidup. Waktu Anda tidur, waktu kita beristirahat, Tuhan sudah menyediakan pasangan yang sepadan. Jadi anak-anak muda bersyukur kenal Tuhan. Jadi tidak usah, aduh pasanganku yang, nggak usah takut. Hawa disiapkan Tuhan waktu Adam tidur nyenyak, waktu istirahat. Jadi tenanglah adik-adik, apalagi masih kuliah. Tenang. Tuhan sudah mempersiapkan pasangan yang sepadan. Amin. Amin. Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan yang belum, gak usah takut. Orang Tuhan, rencana Tuhan kok. Ngapain kita takut? Gak ada yang terlambat. Di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat Bapak Ibu.
Kalau belum ketemu berarti belum waktunya. Jadi nggak usah kita menyalahkan diri kita, menyalahkan situasi, tidak. Semua baik, waktu Tuhan selalu baik. Melibatkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maksudnya dalam memilih, dalam sedang mencari, berdoa teman hidup, percayakan kepada Tuhan karena Dia yang sudah menyediakan. Belum tidak tahu mungkin di mana, tapi percaya saja. Bertemu tepat waktunya, bertemu. Pokoknya yang sepadan. Ingat itu. Sepadan sekali lagi, bukan fisik ya, bukan fisik, tetapi yang dari Tuhan itu nanti yang pas. Oh iya ini cocok, sehingga nanti berkata yang laki-laki, inilah dia daging dari dagingku, inilah dia perempuan yang aku nanti selama ini. Sehingga orang tua senang. Tuhan senang. Jadi jangan takut ya adik-adik yang ada di sini. Nah, itu tadi buat adik-adik yang belum menikah. Jadi bersyukur sudah tahu firman Tuhan jauh sebelum adik-adik ketemu di sini. Sudah tahu firman Tuhan. Anak-anak muda sudah tahu firman Tuhan. Jadi tidak usah bingung-bingung, Kalau perempuan, kalau misalnya nanti ada yang datang yang belum, yang sepupu atau siapapun itu yang belum kenal Tuhan, langsung dalam hati, oh ini bukan dari Tuhan. Jelas ini bukan dari Tuhan. Jangan tawar-menawar. Jangan, Tuhan apakah ini benar enggak? Soalnya dia baik. Bukan baik ukurannya, tetapi firman Tuhan ukurannya. Kalau Tuhan bilang sepadan, berarti yang sepadan. Bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah berkeluarga. Yang pertama, pasangan kita adalah dari Tuhan. Amin. Bagi yang sudah berkeluarga yang hadir pada saat ini, kita menyadari dan kita berkata bahwa pasangan kita adalah dari Tuhan. Terlepas dari bagaimana dulu memulainya, atau mungkin dulu salah atau bagaimanapun, tapi saat ini karena kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan, katakanlah bahwa pasanganku dari Tuhan. Jadi jangan selalu menyesal, jangan merasa bersalah. Bersyukur dengarkan firman Tuhan. Mungkin dulu tidak tahu kebenaran ini. Mungkin dulu salah jalan, salah ambil keputusan. Tapi yakinkan, pastikan pada saat ini berkata pada diri sendiri, katakan bahwa pasanganku adalah dari Tuhan. Jadi jangan melihat ke belakang lagi. Coba dulu yang itu. Enggak boleh ngomong seperti itu. Tapi ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mari bapak-bapak berkata kepada istrinya seperti itu. Tuhan memulihkan. Kejadian 2:21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu. Nah ini firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita, khususnya buat laki-laki, buat bapak-bapak yang hadir pada saat ini, pasangan laki-laki ya, sebagai kaum Adam. Bahwa bapak tidak salah mengambil pasangan Anda saat ini. Jadi tidak ada lagi cara kayaknya salah ini, yang lebih baik yang itu, yang si itu, bukan. Tapi ya, dan ibu-ibu, suami kita lah yang dari Tuhan, yang terbaik yang Tuhan kirimkan buat kita. Wah, bapak yang semangat ya. Ya kita bersyukur firman Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan ada yang merasa bersalah. Mungkin dulu ya saya dulu seperti ini. Coba dulu saya tahu. Ini tahu saat ini firman Tuhan. Tuhan memulihkan lewat ketika kita menerima Yesus secara pribadi. Gambar Allah, rupa Allah dipulihkan di dalam kita. Jadi hubungan kita diberkati Tuhan. Bukan memulainya, tetapi bagaimana saat ini. Oleh karena itu bagi anak-anak muda yang belum memulai, nah udah tahu firman Tuhan. Jadi supaya tidak salah lihat firman Tuhan. Yang selanjutnya, anggota keluarga kita adalah gambar Allah. Anggota keluarga kita adalah Allah, gambar Allah.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan pada mulanya menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Sekalipun manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar Allah rusak, tapi lewat kedatangan Yesus dipulihkan. Jadi siapapun percaya kepada Yesus, hubungannya dipulihkan, gambar Allah dipulihkan. Dan saat ini kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Ibu-ibu, walaupun mungkin kadang-kadang, demikian juga sebaliknya ya, walaupun kadang-kadang pasangan kita tak cocok sepertinya, tapi firman Tuhan berkata bahwa pasangan kita adalah gambar Allah. Melalui karya Yesus, gambar Allah dipulihkan di dalam kita. Jadi kita bersyukur lewat kematian Yesus, semua dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kita pribadi, hubungan kita dipulihkan. Jadi suami istri dan anak, keluarga Kristen adalah gambar Allah. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu bahwa bangga ya, kita adalah gambar-gambar dan rupa Allah yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur dan bangga memiliki Yesus yang sudah memulihkan hidup kita. Dan kita adalah karya Allah sendiri. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu, roh kita adalah nafas Allah itu sendiri. Roh Allah ada di dalam kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas Allah langsung. Jadi nafas Allah ada di dalam kita, roh Allah ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita hasil karya Allah langsung, hasil buatan tangan Allah sendiri secara langsung. Suku apapun kita, dari manapun latar belakang kita, kita adalah karya Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita tidak ada salah lahirlah, salah itulah, tidak Bapak Ibu. Tuhan berkata bahwa sungguh amat baik. Jadi saat ini juga Tuhan merancangkan keluarga-keluarga kita sungguh amat baik. Ketika kita menyadari Allah sangat menghargai dan mengasihi karyanya sendiri ya. Ketika kita menyadari bahwa Allah menghargai kita, maka kita juga pasti akan menghargai pasangan dan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima penerimaan, kita diterima Allah, kita sudah dibuat serupa dan segambar dengan Dia, maka otomatis itu akan menghargai. Kenapa? Karena kita sudah diterima, maka kita juga menerima pasangan kita dan menerima dan menghargai anak-anak kita. Ya, tujuan Allah membangun keluarga untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka siapa? Keluarga, Adam dan Hawa sudah menjadi keluarga, supaya kita, keluarga kita berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Jadi, kalau mungkin selama ini, maksudnya bagi anak-anak muda yang belum menikah, kalau mungkin selama ini mendengar atau melihat ada keluarga-keluarga yang belum dipulihkan, jangan takut. Jangan takut, di dalam Yesus kita dipulihkan. Jadi tujuan keluarga untuk berkuasa. Karena gambar dan rupa Allah ada pada kita, melalui karya Yesus membuat kita berkuasa. Jadi membuat kita berkuasa itu adalah karena kita sudah dipulihkan. Kalau kita belum dipulihkan, kita akan dikuasai. Tapi karena
Kita sudah dipulihkan, hubungan kita sudah dipulihkan, kita sudah menikmati karya Yesus. Itu yang membuat kita berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas segala ciptaannya, atas badai dan atas badai yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada kalanya terjadi ketidakcocokan apapun, tapi Tuhan sudah memberikan otoritas, kuasa bagi kita untuk berkuasa. Jadi jangan takut ya. Tidak ada yang takut menikah ya, anak-anak muda ya. Mungkin ada melihat hal yang tidak baik, mungkin keluarga atau siapapun. Tidak usah takut. Tujuan Allah membangun keluarga. Yang kedua, untuk diberkati. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ini berkat. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi yang kedua, tujuan Allah membangun keluarga adalah supaya kita diberkati. Supaya bumi bertambah banyak. Ya, kita diberkati. Ya ini. Allah selalu memberikan solusi jika terjadi konflik. Tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang ada konflik terjadi ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Adam waktu dia sendiri. Dan dia berdua setelah dia berdua dengan Hawa juga Tuhan menyelesaikan konflik-konflik yang mereka hadapi. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan. Ini adalah konflik buat Adam ya. Dia sebenarnya butuh penolong tapi dia tidak menemukan kepada hewan-hewan yang dia namai itu. Konflik, tapi solusi Tuhan kasih. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu. Itu adalah solusi yang pertama yang Tuhan kasih kepada Adam. Konflik yang kedua yang dihadapi Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa bersatu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ini pada waktu Adam sudah berdua dengan Hawa. Jadi waktu Adam tadi sendiri juga ada konflik. Waktu Adam berdua juga ada konflik yang dihadapi waktu jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan berinisiatif. Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan solusi kepada Adam dan Hawa. Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya ini perkawinan di Kana. Ada masalah yaitu orang yang sedang melakukan pesta kehabisan anggur. Tapi Ibu Yesus datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus memberikan solusi. Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita mungkin ada masalah atau tantangan yang kita hadapi, apapun itu, masalah anak, masalah pasangan, hubungan suami istri, atau masalah ekonomi, atau masalah apapun itu, percayalah bahwa Allah selalu memberikan solusi bagi kita. Datang kepadanya. Allah tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Bahkan jauh sebelum terjadi konflik itu pun, Tuhan sudah sediakan jawaban bagi kita. Oleh karena itu datang kepadanya, apa adanya katakan kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan Tuhan sangat senang. Tuhan sudah menyediakan jauh sebelum kita minta. Jadi kita bersyukur kepada Allah kita. Kasih Allah sebagai dasar membina keluarga. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4:10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah senantiasa mengalir di tengah-tengah keluarga kita.
Ketika kita kehabisan ini, kehabisan itu, kasih Allah terus memenuhi hati kita. Itu yang membuat kita untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Karena kasih yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar bagi keluarga kita, itu akan otomatis. Karena kita sudah menikmati kasih Allah, maka itu tanpa disuruh-suruh kita akan mengasihi satu sama lain. Kenapa? Karena kita sudah menerima dan menikmati kasih Allah itu. Jadi terima dulu. Itu tidak akan dipaksakan, tidak akan berhenti di situ saja. Seperti air yang mengalir. Menerima itu pasti memberikan. Ketika kita menerima pasti memberikan. Jadi jangan fokus kepada memberi dulu, tapi terima dulu. Jadi kita mengasihi pasangan dan anak-anak kita karena kita sudah menikmati kasih Allah. Kalau kita hanya membaca dari Kolose ini berat. Tetapi bacalah kasih Allah, nikmatilah kasih Allah. Maka itu otomatis Bapak Ibu. Ya, penutup. Allah yang pertama, Allah sudah memulai segala yang baik bagi kita dan bagi keluarga kita. Terserah bagaimana dulu awalnya, tapi firman Tuhan berkata, Allah sudah memulai segala yang baik bagi kita dan bagi keluarga kita. Yang kedua, jika terjadi konflik dalam keluarga kita, datanglah padanya, dia pasti memberikan solusi bagi kita. Kita mengasihi keluarga kita, karena Allah sudah mengasihi kita. Kita melayani keluarga kita, karena Allah sudah melayani kita. Kita memberi, karena kita sudah menerima darinya. Dan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang terus mengalir di hati kami. Kasih-Mu yang mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengubah keluarga kami. Kami bersyukur kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Itu yang kami nikmati setiap saat. Bahkan di saat kami berjalan dalam lembah kekelaman pun kami tidak takut. Karena ada kasih-Mu, ada penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita nikmati sejenak. Kita nikmati kasih Allah. Kita merenungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih
katakan, mengasihi